Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Ayahanda Kiai Hasib yang dari awal terselenggaranya acara ini beliau begitu sibuk kontak saya untuk memastikan tanggalnya Pak Prabowo. Yang paling tidak menyenangkan adalah beliau dawuh, "Miftah, kamu datang ke Tambak Beras, nanti akadnya ikut rombongannya Pak Prabowo." Perasaan saya langsung tidak enak. Ternyata maksud Pak Kiai Hasib supaya saya tidak menjadi beban Tambak Beras, tapi menjadi bebannya Pak Prabowo. Panjenenganipun guru saya Abah Ali. Beliau ini orang yang senantiasa nyuwuk saya, dan ketika istri saya sakit disuwuk sama beliau. Hampir semuanya qabul. Satu-satunya suwuk yang belum berhasil dari Gus Ali adalah ijazah poligami. Nah, itu enggak berhasil sampai hari ini. Panjenenganipun Romo Yai Mas Duki, guru saya Pak Kiai Marzuki Mustamar, dan para kiai lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang sangat saya takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus beliau yang telah membayar hutangnya yang akhirnya datang ke pondok saya setelah 8 tahun, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya bilang, bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Prabowo Subianto datang untuk Indonesia dengan membawa cinta. Sebenarnya inilah yang membuat mahal sebenarnya. Sahabat saya Gus Muhaimin Iskandar, yang ini selalu memberikan label saya kiai mahal. Saking mahalnya PKB nggak kuat ngundang. Yang tadi Kiai Hasib bilang ini ada pawaan cawapres. Saya pikir kalau pawaan presiden, rata-rata memang presiden Indonesia itu belakangnya O. Tapi kalau cawapres wakil presiden itu bisa belakangnya in. Contoh Kiai Ma'ruf Amin. Nah, jadi kalau mungkin kelanjutannya Muhaimin ya pantas saja lah kira-kira begitu. Itu tergantung bagaimana beliau kuat ngendorse saya apa enggak, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan dan para santri tentunya yang saya banggakan. Saya mohon maaf Bu, saya pakai jas karena sejatinya saya masih sakit. Dari kemarin saya ngawal Pak Prabowo sowan Habib Lutfi, badan saya sudah nggak terlalu enak. Tapi pengen satu hal saya sampaikan kepada para santri, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Maka rasa sakit yang saya rasa insya Allah kalah dengan rasa cinta yang ada di dalam hati saya. Apalagi kalau yang dawuh Kiai Hasib untuk santri Tambak Beras, saya selalu bilang cinta Gus Miftah kepada santri Tambak Beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya mbah di Ponorogo namanya Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, yang nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak 3, yang pertamanya Imadarum adalah mbah saya, kemudian punya adik namanya Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu punya murid namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Satu saat Ronggo Warsito pernah menuliskan, kalau Ronggo Warsito itu jangan dibilang ramalan,
karena beliau adalah seorang santri. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Yang santri lain yang dimiliki oleh Mbah Hasan Besari adalah Ontowiryo. Nama lahirnya Ontowiryo. Setelah ngaji di Tegalsari bersama Mbah Hasan Besari, nama komplit Ontowiryo ini adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Nah, yang mau saya ceritakan adalah Ronggo Warsito pernah mengatakan demikian. Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 model macam kepemimpinan. Yang pertama, menurut Ronggo Warsito, sekali lagi, kalau yang berbicara Ronggo Warsito itu bukan ramalan. Karena man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau yang ngomong dukun itu ramalan. Oh tenan, itu ramalan. Nah, Ronggo Warsito pernah mengatakan demikian. Ini namanya firasat bagi saya. Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Beliau bilang apa Bapak Ibu? Yang pertama, Indonesia itu akan dipimpin oleh model kepemimpinan dengan bahasa besarnya adalah Satrio Mukti Wibowo, mohon maaf, Satrio Kuncoro, Murwo Kuncoro. Seorang kesatria yang sangat terkenal. Tapi mohon maaf, sering dipenjara. Kalau kita ngomong ini dengan gampangnya, kita bisa menyebut nama Pak Soekarno. Satrio yang sering dipenjara. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ronggo Warsito menyebutkan Satrio Mukti Wibowo, kesandung kesampar. Seorang kesatria yang sakti, dia berwibawa, tapi akhirnya jatuh oleh rakyat. Orang langsung menganggap ini Pak Soeharto. Jadi kok saya mikir, kok Presiden Indonesia itu belakangnya O, depannya Su. Saya berpikir, saya lebih suka manggil Pak Prabowo ini bukan Prabowo, tapi Subianto. Mungkin perlu ruatan Pak Prabowo ya ini, Subianto. Soekarno Soeharto, Mukti Wibowo, kesandung kesampar. Kemudian yang berikutnya adalah Satrio Jinumput, Sumelo Atur Gawe Wirang. Seorang kesatria yang dia tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi jinumput. Pak Harto menyatakan mengundurkan diri, kemudian jinumput meminta Pak Habibie untuk menjadi presiden. Tapi salah satu kemudian yang dicatat oleh sejarah adalah Sumelo Atur Gawe Wirang. Gara-gara kebijakan referendum, Timur-Timur hilang dari Indonesia. Kebijakannya membuat malu bangsa Indonesia. Salah satu kekurangannya. Kemudian yang keempat, Indonesia akan dipimpin oleh model dan tipe kepemimpinan Satrio Lono Topong Rame Wutongi Deri Jagat. Satrio Lelono, seorang kesatria yang sering berkelana keliling dunia jadi presiden untuk meyakinkan eksistensi bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong itu masih belum paham, tapi begitu Wutongi Deri Jagat, orang yang tidak bisa melihat tapi bisa keliling dunia, kita langsung teringat dengan nama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Satrio Lelono Topong Rame Wutongi Deri Jagat, Gus Dur. Dan saya termasuk orang yang sangat mengidolakan Gus Dur, karena bagi saya orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Saya ingat Pak Prabowo, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah dicurigai sama pemerintah. Gus Dur rapat dengan para kiai, datang intelijen ngawasi rapatnya Gus Dur. Gus Dur bilang sama kiai, para kiai mulai sekarang takallum bil lughatil arabiyah, kita bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Intelnya pulang Pak, ditanya sama komandannya, Intel apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan itu. Kemudian yang kelima, tipologi pemimpin Indonesia adalah Satrio Piningit Hamong Tuh.
Seorang kesatria Piningit yang dia mendapatkan nama besar karena bapaknya orang besar. Maka kita mengenal dengan nama Megawati Soekarno Putri. Hamong tuh itu tukulan, Pak, kalau bahasa Jawanya. Tukulan bapaknya, karena bapaknya orang besar, anaknya jadi besar, Ibu Megawati. Apapun, beliau tetap orang yang memberikan banyak sumbangsih untuk bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya, yang nomor 6, Indonesia akan dipimpin oleh model kepemimpinan Satrio Hamboyong Gapuro, gelar kloso tanpa nglenggai. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, gelar kloso tanpa nglenggai. Seorang kesatria yang mulai mampu menata tatanan pemerintahnya, tetapi mohon maaf, tuduhannya macam-macam. Gelar kloso tanpa nglenggai. Kenapa bisa nata negara tidak bisa nglenggai? Karena musibah di mana-mana. Aceh gempa bumi, tsunami, Jogja gempa bumi, demikian juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Orang langsung berpikir dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang ketujuh, yang menurut Ronggo Warsito, kalau ini beliau tidak nyebut nama, dan ini susah untuk ditafsirkan, karena cuma sampai 7. Indonesia itu akan mengalami kemakmuran bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, Ratu tanpa mahkota. Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa Ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Tapi dengan segala keterbatasannya mampu menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kalau yang nomor 7 ini kemudian menjadi tipologi bukan sosok. Kemudian dalam bahasa lain disebutkan, siapakah presiden berikutnya? Yang pertama, banyak mufasir ramalan Ronggo Warsito atau firasat Ronggo Warsito yang menyatakan bahwa pemimpin Indonesia adalah yang mampu meneruskan gerak langkah Presiden Joko Widodo, yang dianggap mampu untuk membawa misi-misi Presiden Joko Widodo, sehingga apa? Program-program Pak Joko Widodo tidak akan hilang. Nah, pertanyaannya itu siapa? Tapi kalau menurut Jongko Joyoboyo, Presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segenap hadirin dan juga para pemirsa rangkaian Istighosah Nasional dan doa untuk keselamatan bangsa bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ulama, habaib dan kiai pesantren se-Indonesia. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Ketua DPR RI kepada yang kami hormati Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para ibu nyai, wabil khusus Mbah Fudho, Mbah Hizbiyah, Mbah Hasib, Mbah Rokib, dan seluruh
poro pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan seluruh santri-santri yang saya muliakan. Yang saya muliakan Kiai Mas Duki Al-Mukarram, Romo Kiai Agus Ali Masyhuri, Romo Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Hasan Rois Syuriah PCNU Kabupaten Jombang, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang saya hormati Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati sahabat saya Gus Miftah, pengasuh pesantren Ora Aji. Karangane bener apa ora roh aku. Yang saya banggakan para anggota DPR, MPR, DPRD dan seluruh santri-santri Bahrul Ulum yang saya cintai. Pertama, saya kaget diberi kesempatan untuk menyambut. Tentu saya bersyukur, berbahagia ikut mengantarkan Pak Menteri Pertahanan hadir bersama kita Istighosah Nasional. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Prabowo, aula ini biasanya tidak sebagus ini. Biasanya enggak serapi ini. Biasanya langsung talang atasnya itu. Hari ini sungguh rapi sekali. Ini tidak lain mungkin karena rasa cinta dan penghormatan kepada Pak Prabowo Subianto. Tadi Mbah Hasib saya bisi tumben rapi banget ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya jadi ingat Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin. Oleh karena itu, penghormatan seperti ini layak diberikan kepada orang-orang yang berjiwa besar, satria yang memiliki kemauan dan keberanian untuk terus mengabdi, dan tentu Tambak Beras layak memberikan penghormatan kepada Pak Prabowo yang kita banggakan hari ini. Yang kedua, kita bersyukur, berbahagia malam hari ini kiai-kiai besar Pak Prabowo hadir di sini. Kiai Mas Duki, Gus Ali Masyhuri, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar. Ini artinya Pak Prabowo memang dicintai oleh rakyat Jawa Timur semuanya. Amin. Dan tentu selamat kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang hari ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Istighosah Nasional yang diikuti oleh alumni dan seluruh masyarakat dari berbagai daerah melalui virtual dan offline di tempat ini. Moga-moga keberkahan menyertai kita semua, moga-moga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bisa menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Mekaten nyuwun ngapunten Mbah Hasib, matur nuwun atas undangan dan kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, segenap pemirsa channel YouTube Tambak Beras TV, IC Cita Entertainment Channel dan juga Madu TV, segenap hadirin yang mengikuti rangkaian Istighosa Nasional dan doa untuk keselamatan bangsa. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengarahan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian kami hormati Bapak Haji Prabowo Subianto, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, penggagas daripada acara malam hari ini, Istighosa Nasional, kemudian Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo yang saya hormati, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Pondok Pesantren Sabilul Royat Malang, Kiai Haji Suyuti Toha, Pondok Pesantren Mansagul Hudah Banyuwangi, Ibu Nyai Mahfudah Wahab yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai, habib, habaib, nyai, ustadz, ustazah, ulama-ulama besar yang saya hormati, saya banggakan, para tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama sahabat saya yang sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, beserta rekan-rekan pimpinan dari MPR, DPR yang saya hormati, juga anggota DPR RI yang hadir, saudara-saudara sekalian, begitu banyak juga kiai-kiai, nyai-nyai juga yang hadir di sini, terutama juga tadi pembicara Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kemudian saya bertanya kepada Sahibul Bait, karena ini ada puluhan kiai-kiai khos, kiai, apakah saya bacakan semuanya? Tapi mungkin cukup saya sampaikan bahwa saya sangat terima kasih, saya sangat merasa dihormati, disambut demikian baik dan diberi kesempatan berbicara di majelis yang demikian terhormat ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini saya telah keliling dalam rangka memang tugas saya sebagai Menteri Pertahanan, bahwa pertahanan bangsa Indonesia ini dari sejarahnya adalah yang kita sebut pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan lama, melalui perjuangan sangat lama, pengorbanan fisik, pengorbanan darah, keringat dan air mata. Kita merdeka bukan karena hadiah dari bangsa lain. Kita merdeka karena kita rebut kembali kemerdekaan kita. Kita rebut kembali. Dan perebutan itu
perjuangan itu adalah perjuangan seluruh rakyat, di mana tidak kecil peran para ulama, para kiai, bahwa pergerakan ratusan tahun perjuangan itu justru banyak dipelopori dan dipimpin oleh kaum ulama, bahwa perjuangan kemerdekaan banyak dilakukan di pesantren-pesantren, bahkan latihan-latihan bela diri, latihan-latihan ilmu-ilmu keprajuritan yang dilarang oleh penjajah dilaksanakan secara diam-diam ratusan tahun di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Itulah peranan daripada perjuangan kita, itulah pertahanan kita. Pertahanan kita mungkin tidak sama dengan pertahanan negara-negara lain. Pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Karena itu sangat wajar dan sangat normal manakala tentara itu selalu dekat sama ulama dan sama pesantren. Dan karena itu juga sangat wajar seorang prajurit selalu cari kiainya. Karena prajurit itu kalau masih muda itu sering dikirim ke daerah perang. Memang menjadi prajurit itu waktu masuk kita disuruh teken. Tekennya itu teken mati. Jadi kita dari hari pertama sudah ditanya, Anda siap? Anda siap jiwa dan raga? Coba tanda tangan. Jadi istilah kita itu teken mati. Jadi kita dari muda kita sudah siap. Jiwa dan raga kita persembahkan kepada bangsa dan negara dan rakyat kita. Tapi ya sebagai prajurit muda begitu mau dikirim, reaksi kita pertama cari kiai. Kita minta didoakan. Ini lazim di mana-mana seluruh Indonesia. Jadi kalau ada seorang tentara, mungkin juga polisi yang selalu mencari kiai, cari ulama, itu wajar. Karena kita selalu minta didoakan, kita selalu juga minta petunjuk-petunjuk, saran-saran, dan banyak juga kiai-kiai kita yang punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antara kiai-kiai besar yang saya kenal, ya Gus Dur lah salah satu. Juga banyak juga kiai-kiai yang saya kenal, Kiai Haji Jalil dari Tulung Agung, almarhum, beliau juga punya kemampuan-kemampuan yang khusus. Mbah Lim dari Klaten, Mbah Lim Klaten juga seorang yang saya kenal baik. Kadang-kadang cerita-ceritanya lucu-lucu. Kalau datang ke rumah saya, datang kemudian ya lucu-lucu, datang, Mas Bowo, ini sepatunya saya bawa ya. Dan datang ambil sepatu saya sudah pergi. Ya itulah orang-orang seperti Mbah Lim. Satu saat saya Komandan Jenderal Kopassus mau upacara di Solo, Kartusuro. Saya irup, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim, datang. Saya mau masuk lapangan, datang panggil saya, Mas Bowo. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya. Saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit Baret Merah.
percaya atau tidak, yang gelap itu awan, gak sampai 2 menit terang, hujan berhenti, kemudian ya sudah ya Mas Bowo, saya pulang, langsung pulang. Jadi datang 2 menit, 3 menit, berdoa, pulang, terang, akhirnya prajurit-prajurit saya bisa terjun dengan aman. Ini masalah-masalah yang pernah saya alami dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang seperti itu. Juga ada suatu saat Gus Dur, saya juga kebetulan mungkin termasuk dekat sama Gus Dur. Dari zaman beliau belum jadi apa-apa. Tapi ya itu, beliau sangat dekat dengan Mbah Lim. Mbah Lim juga pernah datang di rumah saya dan Mbah Lim mengatakan, nanti 16 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh seorang kiai. Waktu itu tahun sekitar 84, 85 itu saya kok nggak begitu percaya ya. Itu kan zaman dulu, zaman Orde Baru yang berkuasa itu harus tentara. Kan begitu dari dulu. Jadi dulu ada cerita, seorang bapak datang kumpulin anak-anaknya. Dia tanya, kamu nak, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi bupati. Oh, saya mau jadi duta besar. Saya mau jadi ketua PSSI. Kalau begitu, jawab bapaknya, kamu tiga-tiganya harus masuk akademi militer. Jadi zaman dulu kalau mau jadi duta besar, mau jadi apa, semua itu harus masuk akademi militer. Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Sekarang sudah demokrasi. Sekarang benar-benar sungguh-sungguh rakyat sekarang yang berdaulat. Rakyat yang akan memilih pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara sekalian, saya cerita ini semua untuk menceritakan bagaimana saya dekat dan merasa dekat dengan para ulama dan para kiai. Saya merasa saya berhasil juga karena dukungan dan doa para ulama dan para kiai. Karena itu hari ini saya merasa sangat dihormati. Saya tidak menduga dan saya tidak mengharapkan sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, oleh Pak Hasib, oleh Kiai Hasib, oleh Pak Gus Imin, itu saya tidak berharap sebetulnya. Dan sesungguhnya saya berkali-kali katakan, karena ini kita harus hati-hati karena saya pejabat sekarang dan ini masih suasana yang sebenarnya belum boleh kampanye terbuka. Jadi kemana-mana saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Tapi tunggu. Tapi kalau di dalam hati saya berharap dukungan, kan boleh. Ya Bu, kan kalau di dalam hati diam-diam berharap kan boleh. Jadi nggak melanggar apa-apa. Jadi saya tidak minta dukungan. Tapi saya dalam hati saya, hati yang paling dalam, saya sungguh-sungguh berharap dukungan para ulama para kiai. Dan tidak hanya berharap dukungannya, justru berharap doanya. Doanya ulama itu luar biasa. Saya percaya sekali karena saya sering dalam pertempuran. Saya tidak tahu bagaimana saya lolos. Terus terang aja saya berdiri di sini, saya sudah dapat bonus terlalu banyak oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu saya hanya mau
berbakti, hanya mau mengabdi, hanya mau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam kapasitas apapun, saya akan berbuat untuk bangsa dan negara. Karena itu, kalau kita lihat sejarah berapa tahun yang lalu, waktu saya diajak oleh Pak Joko Widodo, saya tidak berpikir panjang. Saya langsung mengatakan, ya, saya bergabung, ya, saya rekonsiliasi, ya, saya ingin bersatu. Karena saya tidak mau bangsa ini terbelah. Saya tidak mau bangsa ini pecah. Saya tidak mau bangsa ini tidak bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bangsa kita memang bangsa yang kuat. Sesungguhnya bangsa kita bangsa yang kaya raya. Terbukti seluruh dunia kena COVID-19. Seluruh dunia kena wabah yang maha bahaya dan maha dahsyat. Kita diramalkan kolaps. Saya pernah lihat CNN beritanya, Indonesian health system on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung kehancuran. Mereka sudah ramalkan kita tidak mampu merawat rakyat kita. Seluruh dunia sudah menganggap Indonesia ini sudah. Dan saya ingat saya dalam kabinet waktu itu, saya ingat semua negara, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, semua Perdana Menteri negara-negara tetangga menekan dan mengharapkan dan minta Indonesia lockdown total. Rakyat tidak boleh keluar rumah. Total. Tapi presiden kita tidak tunduk, tidak mau, dan bahkan Indonesia tidak pernah lockdown total seperti negara-negara lain. Dan alhamdulillah keputusan itu ternyata membawa kita dapat bangkit lebih cepat dari bangsa-bangsa lain. Kita yang selalu dianggap remeh, kita yang selalu dibilang kesehatan kita, sistem kesehatan kita akan ambruk, ternyata kita bisa bangkit lebih cepat di luar dugaan banyak negara. Kenapa? Karena ternyata kita dapat kerjasama, dapat kompak, dapat bisa bersatu di saat negara dalam keadaan bahaya. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia sekarang dalam keadaan yang tegang. Rusia dan Barat di Ukraina, Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, kemudian Korea Utara dengan Korea Selatan dengan Jepang di Pasifik Utara. Ini semua mengancam keselamatan dunia. Perang Ukraina ribuan kilometer dari kita, dampaknya kepada kita. Kenapa? Karena dengan perang Ukraina harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan baku untuk pupuk ada di Rusia, di Ukraina dan di Belarus. Kemudian harga gandum naik, harga jagung naik. Kalau harga gandum naik, berarti harga pangan-pangannya naik. Kalau harga jagung naik, berarti pakan ternak naik, harga daging, harga telur akan naik di seluruh dunia. Saudara-saudara, karena itu ada yang mengatakan, oh, Indonesia tidak ada bahaya perang. Kita tidak bisa ramalkan. Manusia biasa tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi bulan depan, minggu depan, ataupun besok. Ternyata perang di mana-mana berakibat kepada
keselamatan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kalau pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kalau pemerintah kita tidak handal dan tidak mampu mengendalikan keadaan, mungkin keadaan ekonomi kita lebih parah sekarang ini. Banyak negara sekarang kolaps. Banyak negara tetangga kita tidak bisa bayar gaji. Alhamdulillah kita masih mampu. Karena itu saya mengajak kita bersama, marilah kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Juga bahwa semua negara dan banyak pakar-pakar internasional sudah menyampaikan proyeksi dan perkiraan bahwa Indonesia akan tumbuh dalam waktu dekat, akan bangkit menjadi negara ekonomi yang salah satu terkuat di dunia. Hari ini kita sudah ekonomi yang ke-16. Beberapa tahun yang lagi diramalkan kita akan menjadi ekonomi ke-12. Bahkan kita akan menuju menjadi negara ekonomi ke-8, ke-7 terbesar di dunia. Bahkan diramalkan bahwa Indonesia sangat mungkin mampu menyalip Jerman. Saudara-saudara sekalian. Tapi mereka katakan ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya 2. Ini kajian-kajian. Syaratnya 2. Yang pertama syaratnya adalah kalau para pemimpin Indonesia, ya, elit itu para pemimpin. Para pemimpin dari semua sektor. Pemimpin pengusaha, pemimpin agama, pemimpin cendekiawan, pemimpin tentara, pemimpin politik. Kalau semua pemimpin semua sektor bisa rukun dan bisa kerjasama, itu syaratnya. Kita lihat hari ini kita lihat dalam berita-berita televisi sedang terjadi perang saudara di Sudan, negara saudara kita, negara muslim, negara yang kaya, punya emas, punya minyak, punya gas, punya pertanian yang hebat, eksportir kapas, eksportir gandum. Perang saudara di ibu kota, ribuan mati. Kenapa? Karena 2 jenderal tidak bisa rukun. 2 jenderal yang sama-sama, tadinya sama-sama, yang satu pemimpin, yang satu wakilnya, jadi perang hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur dan saya terima kasih dan saya bangga bahwa saya bisa sedikit menyumbang, bahwa saya bisa memberi contoh bersama Pak Joko Widodo. Dua rival 10 tahun bersaing, tapi di ujungnya demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa, kita bisa bersatu. Saudara-saudara, apapun terjadi, saya bertekad untuk selalu bekerja, berjuang, menjaga jangan sampai bangsa kita itu terpecah atau dipecahkan. Itu tekad saya. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya akan terima dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi masa depan kita gemilang, ya, masa depan anak-anak kita gemilang. Jangan pesimis, kekayaan kita berlimpah-limpah. Sekarang kuncinya adalah tadi, pemimpin rukun, bersahabat, jangan saling mengejek, jangan saling menghardik,
Yang kedua, syaratnya para pemimpin harus handal, harus cerdas, harus cakap, supaya bisa mengelola kekayaan ini, supaya tidak diperdayakan oleh bangsa-bangsa lain, supaya tidak dibohongi, tidak ditipu, supaya kekayaan kita yang begitu hebat bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak segelintir saja, seluruh ini bisa, ini harus jadi tujuan kita bersama. Presiden Jokowi tahun 22 ya, melarang ekspor nikel. Sebagai contoh, salah satu komoditas tambang kita nikel. Tahun 2021 ekspor nikel kita nilainya kurang lebih 1 miliar dolar. 1 miliar dolar, 13 triliun. Tahun 22 ekspornya naik 20 kali lipat. Bayangkan, dari 13 triliun menjadi lebih mendekati lebih dari 400 triliun dalam 1 tahun. Inilah yang bisa pemerintah sekarang membantu rakyat yang paling lemah, menjaga harga BBM tidak terlalu naik, menjaga pangan juga tidak terlalu naik. Saudara-saudara sekalian, belum tahun ini pemerintah akan melarang ekspor boksit. Boksit bahan aluminium. Aluminium bahan untuk bikin motor, mobil, televisi, pesawat terbang. Bayangkan, selama ini kita ekspor boksit dalam bentuk mentah. Kita ekspor dalam bentuk mentah, kemudian kita import mobil, motor, pesawat terbang. Bayangkan, kalau kita olah nanti juga nilainya naik puluhan kali lipat. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad akan harus bikin mobil buatan Indonesia sendiri. Dan alhamdulillah, saya punya kehormatan, saya bangga melaporkan bahwa insya Allah tahun ini bulan Oktober kita sudah mulai produksi kendaraan buatan Indonesia sendiri di Bandung. Presiden Joko Widodo memberi nama Jeep itu, Jeepnya diberi nama Maung. Maung artinya harimau. Kenapa Maung? Karena pabriknya ada di Jawa Barat. Jadi tahun ini kita akan punya kendaraan kita buat sendiri. Kemudian kita akan juga punya motor. Kita sudah bikin motor buatan kita sendiri, motor listrik buatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang sudah kita hasilkan, PT Dirgantara Indonesia kita revitalisasi kembali. PT PAL, kapal-kapal kita revitalisasi kembali. Kita berusaha sekarang melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, yaitu hilirisasi, yaitu menuju ke industrialisasi. Kita tidak mau jadi bangsa hanya membeli dari bangsa lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa manufaktur, bisa berbuat barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat kita dan rakyat negara lain. Kita tidak mau menjadi kacung bangsa lain. Kita mau jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang rakyatnya bisa dapat penghasilan yang layak, hidup terhormat. Itu cita-cita kita, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan mampu, dan insya Allah kita akan mencapai tujuan itu. Saya kira cukup sudah apa yang ingin saya sampaikan, karena
Pernah ada yang mengatakan jangan memberi mikrofon ke Prabowo Subianto. Kalau dia dikasih mikrofon, nggak mau turun-turun dari podium. Tapi daripada saya disorakan di belakang, ya. Terima kasih undangan ke Tambak Beras ini. Terima kasih ke Jombang. Jombang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, ya. Kiai Wahab, Kiai Haji Hashim Asari, ini semua adalah pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, lahir dari Jombang. Juga Kiai Bisri dari Den Anyer, tadi sudah saya nyekar ke situ. Jadi karena sahabat saya Gus Imin, jadi kalau udah di daerah Jombang nggak berani kalau nggak nyekar ke orang tuanya Gus Imin itu. Gus Imin ini memang sudah menjadi kawan saya. Semakin kemarin-kemarin ini saya semakin dekat. Kalau dulu teman dari jauh, sekarang teman dari dekat. Dan banyak yang suka underestimate Gus Imin ini. Biasa di Indonesia ini ada kebiasaan jelek bangsa kita. Kita boleh kan mawas diri, boleh kan? Ada sifat kurang baik. Kita kadang-kadang itu suka ngerasani wong, iya kan? Dan kita suka iri. Ada istilah kalau orang Indonesia ini SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan suka, ya udahlah. Anda tahu kan maksud saya? Kalau Gus Imin lagi mau muncul, pasti ada jelek di belakang gitu. Bukan apa-apa, ini sifat. Tiap kali saya agak bagus sedikit, ya sudah. Ya Gus, tenang aja Gus. Jadi itu yang sudah saya sampaikan kepada semua pendukung-pendukung saya. Banyak sekali di Jombang yang dukung saya, ya. Bahkan mungkin ini nanti ketiga kali mereka akan dukung saya. Tapi insya Allah yang punya tujuan yang baik, kita tidak akan pernah patah semangat. Karena kita sungguh-sungguh hanya ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia, itu saja. Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain. Karena itu ucapan Gus Dur, ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu, ya saya terima kasih. Beliau nilainya itu kepada saya. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada ibu-ibu, nyai-nyai, emak-emak semuanya. Mohon maaf kalau saya tadi menyampaikan beberapa hal-hal yang kurang berkenan. Tapi intinya adalah saya optimis, saya bersyukur, dan saya tidak akan pernah lupa dukungan kaum Nahdlatul Ulama kepada saya dan para ulama, terutama juga keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita sekalian
dan melindungi keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam kiprah perjuangannya untuk negara, bangsa, dan umat yang kita cintai. Terima kasih, dan terima kasih kembali. Selesai. Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto.